Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irwan Mulyawan, mahasiswa pasca sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan hasil resum buku dengan judul Dasar-Dasar Kewirausahaan karya Insinyur Hendro MM. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah bab 7 dengan topik membuat, mempersiapkan, dan memulai bisnis baru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu cover story. Berikut ini adalah kutipan dari Michael Dell, sang inovator abad 20. Mengorganisasikan dan memulai sebuah bisnis itu bagian yang mudah dibandingkan dengan mempertahankan bisnis itu sendiri. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bisnis itu jatuh karena bukan tidak mampu mengatasi masalah kecukupan modal atau pada masalah manajemennya. Tetapi ternyata masalahnya ada pada bagian pemasarannya, yaitu bagaimana mengidentifikasi pelanggan, menciptakan produk yang tepat, memenuhi kebutuhan pelanggan, kebijakan harga, distribusi, dan strategi promosinya. Selanjutnya adalah sejarah singkat Michael Dell. Michael Dell lahir tahun 1965. Di saat pasar komputer sedang tumbuh pesat serta sangat kompetitif, banyak produsen komputer yang mulai mengalami kesulitan dan mulai berjatuhan. Michael S. Dell adalah orang yang kreatif dan inovatif. Ia bekerja sebagai marketing produk komputer dan dapat meraih kesuksesan pada saat orang lain berkata itu sulit. Dell adalah mahasiswa di Universitas Texas di Austin pada saat usia 18 tahun. Penguasaan pasar dan pengetahuan di bidang komputer telah membuat ia semakin senang merangkai komputer. Ketika ia tertarik melihat para salesman distributor komputernya merangkai komputer, Dell akhirnya keluar dari kuliahnya di tahun 1984 pada usia 19 tahun. Berbekal uang tabungan $1.000, ia memulai berbisnis di industri komputer rakitannya. Ia melihat prospek bisnis ini akan semakin maju, maka ia mulai merakit komputer di rumahnya dan ternyata hasilnya bagus sehingga ia semakin yakin bahwa suatu saat bisnisnya akan berkembang. Akhirnya pada tahun 1985, Dell Komputer telah berhasil dipasarkan dan mempunyai 40 karyawan. Ia menamai komputernya dengan namanya sendiri, yaitu Dell Komputer. Kemudian yang selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan utama dengan judul memulai dan menyiapkan sebuah bisnis baru. Bila Anda ingin dapat terbang, bergabunglah dengan angsa, bukan dengan sesama itik. Kutipan tersebut menganalogikan hal-hal berikut ini. Jadi bila Anda ingin berbisnis, bergaulah dengan entrepreneur sukses. Janganlah bergaul dengan orang yang tidak memiliki motivasi atau harapan. Selanjutnya, keluarlah dari sarang mereka dan carilah elang-elang perkasa untuk mendapatkan sedikit serpihan daging agar Anda menjadi elang muda yang mampu mencari makanan sendiri. Jangan bergaul dengan sesama itik bila Anda ingin belajar terbang. Bergabunglah dengan angsa dan pelajarilah bagaimana angsa itu mulai terbang. Persiapannya atau ancang-ancangnya, kepakannya, posisi tubuhnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dengan teori ketidaksempurnaan, inspirasi dan kreativitas Anda akan muncul. Jadi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memulai sebuah bisnis, yaitu yang pertama adalah pasar. Apakah inspirasi Anda mampu diserap pasar? Seberapa besar daya serapnya, seberapa lama kontinuitasnya, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu persaingan.
Apakah inspirasinya tersebut mudah dilakukan oleh orang lain? Apakah tren perubahannya sangat cepat? Apakah faktor size atau modal sangat menentukan keberhasilan peluang untuk tetap bertahan? Apakah Anda mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dari peluang yang akan Anda sempurnakan? Dan terakhir adalah individu. Apakah Anda mampu membuatnya? Apakah Anda bisa memenuhi faktor-faktor di atas? Galilah semua keunggulan dan kelemahan yang Anda miliki untuk mewujudkan peluang itu. Pebisnis itu egois. Entrepreneur yang sukses itu kebanyakan memiliki jiwa egois tinggi. Kemudian mereka jarang memberi informasi tentang peluang emas yang bisa diambil kepada orang lain atau orang terdekat, bahkan kepada saudara mereka sendiri, kecuali ia menjualnya. Dan bila mereka melihat sebuah peluang emas, merekalah yang akan lebih dahulu mengambilnya, bukan menginformasikan kepada Anda. Memulai dengan cara yang salah, karena Anda mempunyai moto bisnis yang salah juga. Jadi ketika Anda memiliki moto bisnis yang salah, Anda telah mengecilkan arti bisnis Anda sendiri. Dan kemudian mendemotivasikan diri Anda, selanjutnya mengindikasikan bahwa diri Anda belum yakin terhadap bisnis tersebut, kemudian menutup networking Anda sendiri atau kesempatan yang lain, dan terakhir adalah menunjukkan bahwa Anda tidak mempunyai selling skill. Jadi jualah bisnis Anda sedini mungkin untuk menciptakan ketertarikan orang atau pelayanan Anda, produk Anda, manfaat, solusi, ataupun hal-hal lain yang ingin Anda tawarkan. Ingatlah bahwa selling skill ialah embrionya entrepreneurship. Buatlah orang lain kagum kepada Anda dan tertarik memanfaatkan bisnis Anda sehingga dia akan senang hati ikut mengembangkan dirinya atau usahanya. Anda mempunyai selling point untuknya, bukan untuk Anda. Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda pertama mampu, hebat, dan memiliki percaya diri, profesional, bisa menjadi tumpuan bagi orang lain, had attractive business and make him interest to be your partner. Dan terakhir, mempunyai konsep bisnis yang kuat. Apa sih yang memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Dan kapan Anda harus memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Sebetulnya banyak jalan hidup seseorang, tetapi sebagian besar dari mereka mempunyai mimpi dan cita-cita yang hampir sama, yaitu kesuksesan. Namun setiap kriteria, setiap orang berbeda di dalam memandang arti dari kesuksesan. Sebagian besar orang mengatakan bahwa orang lain yang telah sukses hanya dengan melihat faktor uang saja atau faktor yang ditentukan dengan tingkat kekayaan. Banyak alasan di mana orang ingin segera memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, tetapi belum tahu kapan. Sekarang Anda tahu waktunya, yaitu jika sudah bosan bekerja, ingin kaya secara materi, cita-cita dari kecil atau impiannya, atau ingin hidup lebih bebas, dan terakhir adalah terpaksa, take it or leave it, atau dipaksa menjadi entrepreneur. Entrepreneur yang sukses rata-rata mempunyai karakteristik yang terdiri dari unsur 5K, yaitu pertama adalah keberanian yang smart. Tidak sembarang orang berani, ada 4 tipe pemberani, yaitu berani karena nekat, agak nekat, hati-hati, atau berani karena smart. Yang kedua adalah kemampuan atau credibility. Selain kemampuan untuk mengatasi rasa takutnya, para entrepreneur yang sukses juga mempunyai kemampuan strategic concept, skill, selling, communication, negotiation, leadership, dan personality. Kemudian taktik, motivator, dan kontrol, seperti finance, cash flow, cost, flow, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kreativitas atau creativity. Seseorang entrepreneur yang sukses pasti mempunyai kreativitas yang unggul, tetapi janganlah takut karena Anda dapat mempelajari kreativitas ini dari nol. Yang
Keempat adalah keteguhan hati atau persistensi. Keteguhan hati akan dapat Anda lakukan dengan baik karena cita-cita Anda bukan dilandasi dengan nilai uang semata, melainkan ada faktor lain selain uang, yaitu jiwa sosial, status di mana keluarga atau lingkungan, kebanggaan yang Anda miliki, dan kemauan untuk keluar dari lingkungan Anda. Ambisi. Kemudian, strategi brilian untuk memulai bisnis baru. Pertama, bisnis itu bukan fotokopi. Anda tidak bisa secara otomatis langsung sukses untuk menjadi entrepreneur. Belum tentu dengan cara yang sama dengan orang lain Anda bisa sukses. Yang kedua, kuasai dan cintai bisnis Anda. Bila Anda ingin sukses, maka Anda perlu melihat bahwa dasar-dasar bisnis Anda harus mengacu atau bersumber pada hal-hal berikut sebagai titik awalnya. Yang pertama itu adalah pekerjaan yang Anda kuasai dan seluk-beluk bisnisnya. Kemudian keahlian Anda yang benar-benar Anda ketahui, hobi Anda atau kesukaan Anda, pengalaman yang Anda kuasai, dan terakhir adalah kebiasaan yang sudah sering Anda lakukan dan kuasai. Strategi dalam memulai bisnis. Pertama, the buffer route. Bila Anda memulai dengan modal yang pas-pasan, Anda bisa mulai berbisnis dengan cara mencari orang yang bisa menjadi buffer funder atau pendiri utama sebagai donatur Anda. Yang kedua adalah the spin-off route. Bila Anda seorang yang berlatar belakang seorang penjual, pemasar, bagian pembelian, engineering, atau apapun jenisnya, Anda bisa melakukan cara pelepasan perlahan-lahan untuk memulai sebuah bisnis baru. Ketiga, the moonlighting route. Anda benar-benar mengembangkan bisnis dari awal tanpa mengganggu pekerjaan Anda saat ini sebagai profesional. Yang penting jenis bisnisnya tidak sama dan tidak mengganggu jam kerja Anda. Dan terakhir adalah the part-time job route. Hampir sama dengan spin-off route, bedanya dalam jenis ini tidak terjadi ikatan yang kuat secara kontrak ataupun agreement. Persiapan untuk memulai bisnis. Wirausaha itu adalah seseorang yang mau dan mampu mempersiapkan, merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan memiliki kemampuan menghadapi resiko. Bukan kesuksesan yang dipikirkan terlebih dahulu, tetapi perencanaan yang matang. Merencanakan dari mana membangun sebuah bisnis. Ada berbagai sistem bisnis ditinjau dari cara Anda membentuk dan besarnya organisasi yang Anda inginkan, yaitu pertama itu bisnis yang tumbuh dari organisasi tidak sempurna atau dari awal atau dari nol. Bisnis yang dibentuk untuk tumbuh tetapi belum jadi. Organisasi sudah berjalan dengan baik atau running well. Yang terakhir adalah bisnis sudah bisa tumbuh, jadi dan siap berkembang. Ada beberapa jenis dan acara membentuk struktur kepengurusan dan pendirinya, yaitu yang pertama adalah proprietorship atau perorangan, yang kedua adalah partnership, kerjasama perorangan atau kerjasama, yang ketiga adalah corporation, kerjasama dengan banyak orang. Pemilihan produk dan jasa. Tingkatan produk dan jasa. Yang pertama itu adalah core product atau produk utama, dilihat dari manfaat dan fungsi intinya. Tingkatan ini yang langsung dimanfaatkan oleh konsumen dan menjadi alasan mereka untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Kemudian kedua adalah tangible product atau produk nyata. Karakter produk yang melekat pada produk utama dan mendukung konsumen untuk membeli produk Anda. Yang ketiga adalah augmented product atau tambahan produk. Tambahan baik itu berupa jasa, pelayanan, keuntungan, ataupun nilai yang ditambahkan agar produk Anda lebih menciptakan kesan kualitas yang kuat di mata konsumen. Taktik dalam memulai bisnis. Merencanakan dan merumuskan konsep bisnis. Yang pertama itu menentukan visi dan misi dari bisnis Anda. Kemudian kedua, konsep bisnis, apa yang Anda jual untuk dijadikan suatu bisnis intinya, tentang strategi bisnis, analisa industri, dan tujuan kehadiran bisnis Anda.
Ketiga, konsep pemasaran atau marketing konsep, yaitu bagaimana Anda menjangkau calon pembeli dari produk Anda dan mempertahankan pembeli selama mungkin. Yang keempat itu adalah konsep operasional atau operasional konsep, yaitu bagaimana Anda menjalankan dan mengoperasikan bisnis Anda seperti lokasi, fasilitas, peralatan, metode, material, supply, sumber, personal inti Anda, staf-stafnya seperti apa, bagaimana sistem manajemennya, apakah memerlukan training, dan lain-lain. Yang kelima adalah konsep keuangan atau financial konsep, yaitu seberapa besar modal untuk membuat bisnis Anda berjalan dengan baik dan dapat atau mampu menghasilkan keuntungan tanpa terjadi kesulitan arus kasnya atau cash flow. Merencanakan lokasi usaha. Sebelum konsep bisnis yang lain bisa berjalan dengan baik, ada 4 hal atau hal kunci awal kesuksesan merencanakan bisnis, yaitu pertama, lokasi yang ramai atau traffic dilalui oleh banyak orang, misalnya ruko, mall, dan lain-lain. Kedua itu lokasi yang tepat bagi bisnis Anda, berarti letaknya strategis. Yang ketiga itu lokasi yang mudah dijangkau oleh calon pelanggan Anda dari manapun juga. Yang terakhir, lokasi yang tidak membuat calon pelanggan mengeluh karena sulit parkir, sulit masuk ke dalam, atau sulit keluar karena macet. Mencari mentor untuk bisnis Anda. Bergaul dengan orang yang sukses adalah langkah awal yang brilian. Tujuannya adalah untuk pertama, meminimalisir risiko bisnis Anda. Yang kedua itu membantu Anda sebagai nahkoda agar bisnis Anda bisa tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, partner sekaligus penasihat untuk Anda bila Anda melakukan langkah yang keliru atau ingin mengambil keputusan bisnis. Yang keempat, sebagai pemikir strategik atau strategic thinker bagi bisnis Anda. Yang kelima, untuk mencegah Anda melakukan kesalahan fatal dalam bisnis tanpa Anda tahu itu keputusan yang fatal. Strategi mencari pasar. Kegagalan sebuah bisnis itu diawali dengan kegagalan Anda dalam memasuki pasar. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting buat Anda ketahui karena Anda akan mempengaruhi hasil akhir. Ada 2 jenis pasar yang bisa Anda masuki. Yang pertama adalah pasar yang benar-benar kosong atau belum terisi. Untuk masuk ke pasar yang baru dan benar-benar kosong, Anda bisa menggunakan strategi first come, first conquer. Jadi yang masuk ke pasar ini harus jadi yang pertama dan menjadi pimpinan pasar atau market leader. Yang kedua itu adalah pasar yang telah ada atau terisi atau sudah ada pesaing-pesaingnya. Jadi untuk memasuki pasar yang telah ada atau sudah banyak pesaing, Anda harus hati-hati dalam memasuki pasar ini karena sudah pasti ada perusahaan yang memimpin pasar atau market leader dan mengikutinya. 5 tips sederhana dalam mengambil keputusan menjadi wirausahawan. Yang pertama itu adalah pilihlah sebuah bisnis yang dapat dijalankan mulai dari kecil. Yang kedua, pilihlah bisnis yang dana investasinya sedikit. Yang ketiga itulah pilihlah bisnis yang sederhana dan mudah untuk dijalankan. Yang keempat, pilihlah bisnis yang tumbuh dikembangkan secara bertahap. Yang kelima, pilihlah bisnis yang bila Anda mampu bisa ditutup dengan mudah. Kemudian, aspek hukum dan legalitas. Aspek legalitas perizinan usaha untuk badan hukum. Yang pertama itu adalah buat surat izin usaha. Agar usaha Anda mendapat perlindungan dan aman, maka Anda harus mendaftarkan ke Departemen Kehakiman atau pemerintah setempat. Yang kedua, melakukan setoran modal. Sebelum Anda membuat akte, sudah pasti notaris akan menanyakan berapa persentase saham untuk masing-masing pemilik. Yang ketiga itu membuat nama perusahaan, logo, dan merek. Sebelum akte dibuat, seharusnya Anda merancang dan mendesain identitas dari bisnis Anda. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap individu atau pemilik perusahaan mempunyai NPWP. Yang kelima, mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan Anda ke departemen terkait. Jadi suatu keharusan bagi badan usaha untuk mendaftarkan perusahaannya ke departemen-departemen terkait.
Kemudian selanjutnya merencanakan visi dan misi bisnis. Apa sih visi misi itu? Visi itu adalah sebuah angan-angan atau imajinasi dari seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri Anda di suatu saat nanti. Dengan kata lain, visi adalah sebuah tujuan, keinginan atau angan-angan. Gambaran masa depan perusahaan yang Anda bangun, pilih dan besarkan pada suatu saat nanti. Ada time frame. Visi yang ideal itu harus bersifat 1. Sederhana atau simple, 2. Bisa terukur, measurable, yang ketiga itu adalah terjangkau atau reachable, yang keempat beralasan, yang kelima itu ambisius, yang keenam periode waktu atau time frame, yang ketujuh itu bersifat strategis atau strategik, yang kedelapan ada kejelasan hubungan antara keadaan saat ini dengan yang akan datang, yang kesembilan itu adalah perspektif kondisi Anda saat ini ke masa mendatang, yang kesepuluh itu adalah komunikatif. Secara singkat, misi adalah bagaimana cara Anda memasuki visi Anda. Dengan kata lain, misi adalah suatu usaha, pemikiran, langkah-langkah secara formal untuk mewujudkan sebuah visi. Artinya, tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan atau Anda dan menjadi pegangan untuk menjelaskan usaha Anda sekarang menuju masa depan yang akan datang. Jadi misi akan efektif jika bersifat pertama itu adalah ringkas dan jelas, kemudian unik, fleksibel, bisa membantu untuk mengambil keputusan atau budaya perusahaan, dan terakhir itu adalah memberikan inspirasi. Kemudian peran kepemimpinan dan manajemen dalam merumuskan visi misi. Kepemimpinan mempunyai peran yang sangat sentral dan penting dalam merumuskan sebuah visi dan misi suatu usaha, organisasi, kelompok, maupun pribadi, sehingga seorang pemimpin itu yang merumuskan visi, misi, strategi, dan nilai perusahaan atau bisnis Anda. Sedangkan manajemen yang dipimpin oleh manajer adalah individu, departemen, kelompok, atau organisasi yang membuat perencanaan, program, taktik, kendali, dan pembuatan anggaran untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan nilai perusahaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Langkah menyusun visi dan misi. Seorang wirausahawan sebagai seorang pemimpin atau leader, sebagai pembentuk visi dengan jiwa kepemimpinannya yang kuat, harus memiliki sifat-sifat berikut. Pertama itu berani mengambil keputusan dan mengelola resiko. Yang kedua, memutuskan untuk menjadi wirausaha mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan sifat yang pantang menyerah. Keempat, mampu mengelola konflik menjadi konflik yang bersifat positif. Yang kelima itu mengetahui visi, misi, serta merencanakan strategi yang akan dirumuskan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang diperlukan wirausahawan dalam menyusun visi dan misi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan riset, baik ke industri atau pasar, lokasi dan organisasi itu sendiri, termasuk karyawan, manajer, rekan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua itu melakukan wawancara mengenai kebutuhan yang ada tetapi belum dipenuhi angan-angannya, serta harapan dari pasar untuk menentukan sebuah strategi. Ketiga, mengumpulkan data pasar. Keempat, membuat susunan data tersebut untuk dirumuskan dengan mencari tren atau kecenderungan dan unsur pembeda atau unik. Yang kelima, merumuskan visi dan misinya. Yang keenam itu mengkomunikasikan ke anggota organisasi melalui seminar, workshop, presentasi, rapat, dan lain-lain. Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini kita dalam proses belajar. Jika ada kritik atau saran yang membangun, saya terima dengan besar hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.